Halo, selamat datang kembali di channel Filmikro, rangkum film, drama, dan series populer. Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman dari series 17 selamanya, episode ketiga. Pada episode sebelumnya, Dawai dan Putra mengalami kecelakaan yang membuat Putra mengetahui fakta lain pada diri Dawai. Cerita berlanjut saat Dawai berniat pindah meninggalkan rumahnya. Tak disangka, Putra sudah menunggu di depan rumah Dawai. Ia meyakinkan Dawai bahwa ia tetap mencintai dan tidak akan meninggalkan Dawai hanya karena fakta yang telah diketahui. Apapun yang terjadi, aku akan tetap ada di sisi kamu. Dawai pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Dawai menceritakan semua misteri masa lalunya kepada Putra, termasuk tentang Slamet. Putra ikut membantu Dawai untuk mengetahui jawaban tentang obat misterius yang menyebabkan Dawai tidak menua. Mereka melakukan napak tilas untuk menggali informasi lebih dalam dari sosok Slamet. Mereka berdua pergi ke tempat asal Dawai. Sementara itu, Cindy dan teman-temannya menyusun rencana untuk memasang cincin yang diberikan oleh paranormal sebelumnya pada Dawai. Setelah menyusuri jalan, Dawai dan Putra sampai di rumah asal Dawai. Putra yang melihat foto Slamet terkejut karena wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Dawai mengingat kenangannya dengan Slamet di masa lalu, yang kini telah menjadi kenangan buruk baginya. Putra menenangkan Dawai bahwa ia akan selalu menemaninya untuk mendapatkan jawaban. Mereka melanjutkan pencarian dan menemukan rumah Mbah Parjo, salah satu teman Slamet dulu. Saat ditemui, ternyata orang yang mereka cari telah mengalami gangguan jiwa. Mbah Parjo memanggil-manggil nama Anjani saat melihat Dawai. Mbah Parjo mengingat saat dirinya disekap di masa lalu dan ia merasa bersalah terhadap Anjani, kekasih Slamet. Pencarian berlanjut menuju tempat makam Slamet. Mereka mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar tentang orang yang sering mengunjungi makam tersebut. Saat dihubungi, ternyata orang tersebut sangat mencurigakan hingga didampingi pengawal bersenjata. Dawai dan Putra memutuskan untuk kembali ke rumah. Mereka menghentikan pencarian tentang Slamet karena dianggap terlalu beresiko. Di sekolah, kepala sekolah secara tiba-tiba menunjuk Cindy untuk menemani Dawai dan Putra dalam Olimpiade Sejarah. Putra merasa aneh dengan keputusan tersebut. Gak baik berprasangka buruk sama orang lain. Sesampainya di rumah, Putra mendapati kakeknya demam tinggi dan tiba-tiba mengalami kejang. Putra segera membawanya ke rumah sakit. Dokter menjelaskan kondisi kakek Putra yang mengalami trauma. Mengetahui keadaan kakek Putra yang sakit, Dawai pergi ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, terjadi hal yang tidak terduga. Kakek Putra tertegun saat melihat Dawai dan memanggil-manggilnya dengan nama Anjani. Anjaniku. Dawai terkejut dan merasa sangat terpukul. Ia tidak menyangka sosok Slamet yang selama ini dicari ternyata adalah kakek Putra. Sri yang mengetahui hal ini bersikeras ingin menemui Slamet. Dawai melarangnya untuk menjaga perasaan Putra. Putra mendatangi rumah Dawai untuk meminta maaf atas nama kakeknya. Sekarang ia bingung harus bersikap seperti apa karena ia tidak tahu kakeknya membuat dendam yang begitu dalam pada hati Dawai dan Sri. Episode ini diakhiri dengan cerita kilas balik pada tahun 1965, di mana Slamet disekap oleh sekelompok orang yang menentang presiden. Mereka menyiksa dan mengancam Slamet untuk menyerahkan dokumen rahasia yang berisi tentang kekayaan warisan Nusantara. Tidak ingin senasib dengan mereka. Katakan di mana sisa yang lainnya? Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Simak terus kelanjutannya di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.